Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang uji multikolinearitas. Nah, uji ini merupakan salah satu syarat atau asumsi yang harus dipenuhi juga sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Jadi minimal harus ada dua variabel independen. Dikatakan multikolinearitas karena di samping ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependennya, ada juga hubungan linear antar variabel independennya, jadi multi. Kemudian tujuan uji ini untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antar variabelnya, antar variabel independennya. Model regresi yang bagus tentunya tidak ada korelasi antar variabel independennya. Jadi korelasinya atau hubungannya hanya variabel independen dengan dependennya. Hubungan linearnya maksud saya. Kemudian seperti biasanya untuk semua uji statistik ada dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinearitas ini ada dua cara, yaitu dengan melihat nilai toleransi dan nilai FIF-nya, variance inflation factor. Nah, jika nilai toleransinya lebih dari 0,1, maka artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jika kurang dari 0,1, artinya ada gejala multikolinearitas. Kemudian untuk nilai VIF-nya, jika kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jika lebih dari 10, artinya terjadi gejala multikolinearitas. Nah, berarti untuk regresi yang baik yang kita harapkan nilai toleransinya kurang dari 0,1, kemudian nilai VIF-nya nilai toleransinya lebih dari 0,1, kemudian nilai VIF-nya kurang dari 10. Nah, di sini saya ada contoh data dengan variabel dependen hutang dan hutang lainnya, variabel independen hutang dan hutang lainnya, variabel dependennya pendapatan atau income. Ya, kita coba uji multikolinearitasnya. Analyze regression linear. Variabel dependennya income, jadi hutang-hutang mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan, hutang perusahaan tentunya. Nah, ini independennya. Kemudian klik statistik, pastikan covariance matrix dan collinearity diagnostiknya centang, continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Untuk tabel yang mengandung toleransi dan nilai VIF ada di tabel koefisien. Ini ada kolom toleransi dan VIF-nya. Kita coba interpretasi. Untuk variabel hutang atau debt-in, ini nilai toleransinya 0,903. Untuk regresi dengan dua variabel independen, pasti nilai toleransinya sama, nilai VIF-nya juga sama. Tapi untuk lebih dari dua variabel independen bisa berbeda. Nah, ini kembali lagi untuk tadi variabel debt-in maupun variabel other debt atau hutang lain. Ini nilai toleransinya adalah 0,903. Artinya dia lebih dari 0,1. Sedangkan nilai VIF-nya untuk kedua variabel ini 1,107, kurang dari 10.
Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang tadi sudah saya sampaikan, untuk uji ini disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jika jumlah variabel independen yang digunakan dalam analisis regresi hanya ada 2, X-nya ada 2, maka otomatis nilai toleransi dan VIF-nya untuk kedua variabel akan bernilai sama. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika data kita ada gejala multikolinearitas? Yang pertama, kalian bisa melakukan alternatif uji lain, misalnya uji korelasi, condition index, dan eigenvalue. Kedua, kalian bisa transformasi data, bisa dengan logaritma natural, logaritma lag, dan lain-lain. Kemudian bisa juga mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi, variabel independennya ya pastinya. Kemudian bisa juga melakukan outlier terhadap data ekstrim. Atau bisa juga kalian menambah sampel baru supaya sebaran datanya menjadi lebih variatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.